Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yogananda Sutra. Di sini saya akan melanjutkan persoalan dari kelanjutan dari tugas pertama. Dan ini dari tugas kedua kita lihat di sini ada perintah buatlah sebuah aplikasi statistik sederhana seperti gambar berikut. Kolom kiri adalah data yang akan dihitung. Kolom kanan adalah hasil perhitungan statistik. Oke, dengan keterangan di sini ini data paling kecil yang diinputkan dalam kolom yang untuk inputan. Kemudian ada max data yang paling besar. Kemudian average itu nilai rata-rata dari data semuanya. Kemudian modus dan juga media. Oke, langsung saja. Pertama kita harus menyalakan software yang bernama Exam. Di sini kita harus menggunakan Apache. Kenapa menggunakan Apache? Karena di sini script yang kita jalankan itu harus berjalan pada localhost karena di sini filenya file.php. Oke, udah nyala. Sekarang kita buka Notepad++-nya ya. Kita buat file baru. Oke, itu saja. Kemudian kita coba untuk memulainya dengan HTML. Pertama HTML. Oke, selanjutnya kita buat header. Kemudian bentuk dari tag it. Oke, selanjutnya kita membuat tag berupa title. Kita kasih judul UTS kedua agar lebih mudah daripada kita menggunakan judul yang lain ya, biar sama seperti tugas yang pertama. Oke, kemudian di sini kita sudah terbuat. Kemudian kita buat body dan juga tag penutupnya dari body tersebut. Oke. Kemudian di situ ada perintah untuk membuat sebuah kolom-kolom. Yang pertama kita lakukan adalah membuat form, di mana formnya form action. Kemudian di sini kita ketik saja. Kemudian menggunakan metode post. Oke, selanjutnya kita menggunakan div. Di sini kita akan mengatur lebar dari kolom yang akan kita buat. Kita misalkan untuk kolomnya itu saya akan buat contoh mungkin 500 ya, 500 pixel kedua. Kemudian kasih tutup, buat lagi ini di yang kedua, punya style untuk mengatur ketebalan. Style ini kurang width dengan ketebalan sebesar 40%. Oke, 40%.
40% ya. Ini akan saya taruh di tempat seperti ini. Oke, kemudian kita akan langsung membuat berapa banyak data yang akan kita buat inputan. Di sini terdapat 10 angka. Oke, yang pertama kita membuat data 1. Kita buat inputnya di sini bertipe number. Kemudian name, bukan data. Kemudian kita kasih break agar inputan selanjutnya berada di bawahnya. Data 2 sama seperti ini. Kita lakukan copy paste saja ya, biar lebih cepat. Oke, ini datanya sudah kita buat semua. Pencahayaan kurang terang. Saya cek dulu ya. Oke, kelihatan. Kemudian kita akan membuat inputan berupa tombol submit. Di sini input submit. Oke, sementara kita save dulu ya, agar data yang kita buat ini tidak hilang. Data akan disimpan di exam htdocs. Kemudian kita bisa buat folder baru. Kita buat di sini aja ya. Kita buat folder list. Kenapa saya buat folder LTS lagi? Karena pada video sebelumnya saya menggunakan data yang berbeda dengan yang sekarang saya gunakan. Berhubung dari tadi laptop saya agak bermasalah dalam masalah perekaman video, jadi saya pindah pakai laptop yang lain. Oke, mana ya? Oh, ini ada sama. Kita pakai password. Oke, di sini kita menggunakan file berformat PHP. Oke, kita kasih namanya ls2. Sip. Nah, kelihatan kan? Sekarang scriptnya sudah mulai bisa terbaca oleh komputer. Oke, kita lanjutkan. Type submit. Di sini namanya kita kasih submit. Submit ini berfungsi agar tombol yang kita tekan itu dapat mengolah semua data yang ada di dunia. Oke, sekarang lanjut. Di sini value-nya kita akan menampilkan tombol tersebut dengan tulisan hitung statistika, sama seperti pada contohnya. Ditutup. Kemudian kita tutup dulu dari tag div yang sudah kita buat tadi ya.
Nah, seperti ini. Kita kasih spasi. Oke. Di sini kita akan membuat style lagi, di mana ini berfungsi untuk setelah pengolahan datanya tadi kan akan muncul hasil dari min, max, dan seterusnya. Nah, ini kita akan membuat text style untuk hal tersebut. Oke, lanjutkan style, kemudian saya cek dulu ya, ini suaranya masuk apa tidak. Tes. Oke, cuma masukin ini. Kemudian style dengan width sama dengan width-nya, width sebesar 60%, contohnya begitu ya. Kita kasih dulu. Kemudian oke, setelah style untuk outputan tadi sudah kita buat, sekarang kita akan beranjak pada PHP-nya. Untuk memulai script PHP, kita harus menggunakan teks seperti ini. PHP, kemudian kita buat tutupnya. Sekarang kita akan script dengan klik di PHP-nya. Untuk yang pertama, kita menggunakan if. Sini kita buat reset $post. Ini berfungsi untuk menjalankan script PHP-nya yang berada pada HTML. Jadi ini script PHP-nya itu terdapat di dalam script HTML-nya. Nah, ini fungsi dari post ini, dia memasukkan semua data yang ada pada inputan itu akan dimasukkan kepada fungsi di PHP-nya, di script PHP-nya, agar nanti bisa diproses seperti itu. Kemudian kita buat post dengan ini, isi dari tombol submit tadi. Submit, kemudian membuka. Buat lagi sebuah kondisi. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi dari gelar ini, kemudian data, kemudian jika kondisinya kosong, jika kondisi kosong ini terdapat sebuah data, maka dia akan mengolah data ini. Si echo 1, kita buat spasi di bawahnya aja biar lebih gampang. Ini sini ada input dari tipe value-nya itu low. Kemudian kita akan setting di sini sebagai read only. Kenapa kita setting sebagai read only? Agar data tersebut tidak bisa diedit dan hanya bisa ditampilkan saja, seperti itu. Kemudian
max, average, modus, dan juga median. Ini max, terus average, kita singkat average aja ya, terus modus sama median. Sebenarnya akan kita setting 0, kemudian kita kasih klik penutup sama klik kembali. Oke. Kemudian untuk jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, kita harus membuat sebuah kondisi lagi yang lain. Kita akan buat seperti ini. Kita harus mendeklarasikan array baru. Kita buat array. Kemudian seperti ini. Buat data lagi, isi dengan yang sudah kita buat tadi, dengan berisi data yang sudah kita buat. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat for kita deklarasikan variabel baru. Kita setting 0 pertamanya, kemudian $i jika lebih kecil dari perhitungan si data kosong, bukan ya, tapi yang kurang biasa. Kemudian kita buat $i plus plus. Oke, selanjutnya kita beralih ke bawahnya. Jika kondisi perulangannya terpenuhi, maka akan mengerjakan perintah ini, array push, memasukkan data array yang sudah diinput tadi ke dalam variabel array yang baru. Oke, ar, kemudian $data, kemudian kita isi dengan $i. Oke. Kondisi ini harus ada lagi di bawahnya untuk menghitung main. Di sini main dengan variabel data yang sudah kita buat tadi ya. 2. Nah, di sini fungsi dari variabel ini itu nanti akan berfungsi untuk mencari nilai terkecilnya atau dari min. Cari yang max, kemudian $data. $data. Oke, titik 2 di sini untuk mencari dari nilai max-nya. Lanjut lagi. Nah, ini adalah langkah untuk mencari sebuah rata-rata average. Kita buat variabel baru. Di sini kita score data sama dengan 0. Dengan perulangan seperti ini. For state sama dengan 0. Kemudian variabel i tadi haruslah lebih kecil dari count data. Sepertinya ini sama ya, sama seperti rumus yang sudah kita buat tadi. Kita copy saja agar lebih mempercepat waktu. Oke, sekarang dari
dari total ini sama dengan total ditambah dari variabel data tadi yang berisikan array dari variabel i. Oke, kedua. Kemudian coba kita akses dulu ya. Kita akses lewat localhost. Tadi apa? Password. Oh, ternyata foldernya tidak terbaca. Kita akan bikin saja ya foldernya. Udah memudahkan. Password. Localhost. Password. Nah, ini kita akses semua. Nah, ini akan muncul ya. Di sini masih muncul error pada line 38. Oke, terus error. Oke, kemudian sebenarnya agak bermasalah. Coba buka lagi. Save lagi folder baru kita buat tadi ya. Di mana exam hpdocs kemudian kita password. Yes. Nah, sekarang coba kita lanjutkan yang tadi ya. Buat blog untuk mencari sebuah rata-rata dari data yang sudah ditentukan tadi. Total yang dibagi count dari variabel data. Nah, seperti ini. Oke. Lanjut, kita akan mencari modus. Coba ini. Oke, kita lanjutkan dengan mencari untuk fungsi modus. Sini ada array, kita buat lagi sebuah array baru, array value data. Oke. Ini kita perhatikan lagi biar lebih mudah dilihat ya. Kemudian pakai $framework modus. Kemudian lanjut ke bawahnya. Itu sama dengan kita buat variabel baru sama dengan ini.
Oh ya, untuk ini kan ada perulangan ya di sini. X kita lanjutkan ke bawahnya. Short data. Nah, kita cari, kita buat nilai variabel baru dengan nama variabel tengah. Oke. Count ini data dibagi 2. Kita harus membuat kondisi untuk mengetahui nanti langkah hasilnya kemana. Kita buat seperti ini, data ini akan dibagi dengan semua 0. Oke. Nah, di sini kita buat variabel lagi untuk mediannya. Kita singkatkan saja. Kemudian isi dari map ini itu tergantung dari sintaks yang ada di data. Kemudian tengah ini 1. Ini tambah total data sama tengah. Ini nanti semuanya akan dibagi dengan 2. Nah, setelah membuat if, kita harus membuat sebuah kondisi di mana jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan menjalankan opsi yang selanjutnya. Oke, selesai. Nah, setelah ini kita buat keputan berupa hijau. Kita akan menampilkan sebuah dari value yang tadi kita buat lah. Ini kita copy lagi, akan mempercepat. Ya, kita coba. Dengan value-nya di sini kita akan memberi nilai dollar min dari variabel yang tadi. Ini kita tambahkan lagi, seperti aja lebih cepat. Kita lagi. Oke, selesai. Oke, selesai. Ini tinggal max, kemudian kita saja semua VG, kemudian modus, terus di sini net. Kita buat full text saja ya, dan dengan singkatan biar lebih lanjut. Kemudian kita kasih ketik penutup. Ini. Tadi untuk di file atas itu tidak ada penutupnya ya, di sini. Sekarang sudah kita tutup, kemudian dari ini 1, 2, kurang 2.
Oke, selesai. Kemudian kita lanjut untuk membuat struktur dari form. Ya, sudah selesai. Sekarang kita coba jalankan scriptnya. Oke, masih sama. Masih sama, berjalan dalam 2 kali. Coba kita ulangi dulu. Sintaksnya berbeda ya. Oke. Host password dan ke 48 sudah dia keseluruhannya ada di mana. Oh, ini kita kurang memberikan itu sebenarnya salah, ini tidak jalan. Dan 64 ya, sekarang berubah lagi ini 64 dan 64. Kalau coba cari dulu solusinya, kenapa sampai tidak bisa diakses. Oh ya, tadi batas masih kurang judul ya. Coba di videonya dikasih statistik. Syntax error, expected tiket 955. Berhasil. Masalahnya ada di sini seperti ini.
kita coba lihat di koneksnya. Oke, kita cek dulu ya dari atas. Oke, data itu berhasil. Syntax error unexpected. Oh, sepertinya saya tahu salahnya. Nah, ini. Mohon maaf, saya kurang detail dalam mencari sebuah masalahnya. Nah, coba kita jalankan seperti ini. Akhirnya ini sudah jalankan ya di sini. Nah, mungkin untuk memberikan style yang lebih bagus nanti bisa kalian rubah sendiri ya. Sekarang coba kita jalankan programnya. 1 coba kita hitung. Ya, datanya tidak muncul ya. Sekarang kita cek di bagian PHP-nya. Kita cek lagi di bagian PHP. Itu ada submit. Betul. Terus lagi ini belum muncul ya. Ini masih belum muncul. Kemudian oke. Kemudian kita cek lagi. Masih belum tahu ya. Ini saya sedang mencoba mencarinya. Atau kalau memang betul ulangannya coba dicek dulu. Oke. Jadi ada data format icon value. Yaitu kita ada
harusnya bisa di sini. Oh ini sepertinya ada salah di sini. Kita coba jalankan lagi. Lanjut, coba cek 1, 2, 10. Oke, masih belum jalan. Kemungkinan masih ada kesalahan yang lain ya. It's film mode. Oke, kemudian oke, belum selesai. Sini cursor kontaktor bagi 2 bahkan dibagi 2. Oh ini sebenarnya bukan. Oke, sini betul else medium tahan sepertinya tidak ada yang sama. Ini sepertinya pada bagian outputnya salah. Oke. Orange modus kita coba lagi akses dari modus. Sepertinya ini ada salah di bagian input datanya ya, sehingga di bagian pembacaan itu tidak muncul. Oke, kita cek dulu di bagian atas ada data input kanan, itu nomor data. Di sini datanya udah sama ya. Oke, kita klik submit. Submit. Oke, kemudian itu sebenarnya tidak ada yang salah ya. Ya Allah, ini kita salah memasukkan ini. Nah, oke, sebenarnya ini akan berhasil. Tadi tidak masuk di dalam itu ya, maksudnya. Sekarang kita coba 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sini akan muncul kesalahan. Tapi di sini sudah muncul, cuma di sini ada kesalahan pada bagian ini line 47. Line 47 itu menunjukkan di rata-ratanya. Oke, rata-rata kita salah memberikan tanda. Jangan lupa ya untuk memberikan tanda kurung biasa dan kurung untuk array itu, maka nanti hasilnya akan berbeda. Di sini tidak muncul ya. Kita coba lagi. Wah, akhirnya sudah muncul ya. Nah, di sini datanya sudah muncul. Oke, sepertinya ini untuk sintaks dari PHP bagian kedua ini sudah bisa berfungsi dengan baik.
sesuai dengan fungsinya. Oke, ini merupakan kalau kalian ingin memberikan sebuah tambahan mungkin di dalam stylenya, itu nanti kalian bisa atur sendiri. Oke. Sekarang kita akan save. Oke, kita coba jalankan lagi sekali lagi. Coba 2 8. Oke, di sini minimumnya 2, maksimal 8, average-nya 4,1, modus yang paling keluar 2, medianya 3,5. Oke, program sudah berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.